Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala diberi kesehatan baik jasmani maupun rohani dan dijauhkan dari bala. Pak Kholis mau menerangkan mata pelajaran PABB kelas 4 hari Jumat tanggal 6 bulan 8 tahun 2021, yaitu pelajaran yang kedua, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Iftitah atau pembuka. Manusia, hewan, dan tumbuhan adalah makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Manusia merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Manusia memiliki kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Qur'an, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saya ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah, ya, memberikan petunjuk kepada manusia melalui Al-Qur'an. Ya, Al-Qur'an itu merupakan hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Qur'an berisi firman Allah yang diterima oleh Rasulullah melalui malaikat Jibril, ya. Pembawa wahyu yaitu malaikat Jibril, terus disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bertugas menyampaikan wahyu tersebut kepada manusia, ya. Wahyu tersebut yang berupa Al-Qur'an disampaikan kepada manusia, ya. Terdapat 25 nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala yang harus kita ketahui, ya. Ada 25 nabi yang wajib kita ketahui. Setiap muslim wajib atau fardhu ain dan rasulnya, nabi dan rasulnya. Pada materi berikut kamu akan mempelajari tentang mempelajari tentang Nabi Muhammad dan Rasul. Simak dengan seksama. A. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menurut bahasa, iman artinya percaya, ya. Menurut bahasa itu iman percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersaksi, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan manusia. Itu benar-benar ada dengan segala keagungannya. Allah itu wujud, ya. Sifat wajibnya Allah yang pertama yaitu Allah itu wujud. Iman kepada Allah harus diyakini dalam hati, ya, diucapkan dengan lisan, ditakrir bilisan, dan dibuktikan dengan amal ibadah, ya. Yang nomor 1, mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui alam semesta. Kalau kita ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satunya yaitu dengan mengenal alam semesta ini. Merupakan keberadaan Allah. Ini bukti bahwa adanya Allah itu adanya alam semesta, ya. Karena alam semesta tidak mungkin tidak ada yang menciptakan, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, ya. Alam semesta tidak mungkin ada dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, yaitu Allah. Menciptakan beraneka ragam makhluk di muka bumi, ya. Baik yang kelihatan oleh mata maupun yang tidak kelihatan mata. Contohnya bakteri itu hampir tidak bisa kita lihat dengan mata, tapi kita butuh alat berupa mikroskopis, ya. Mengatur alam semesta dan segala isinya. Yang mengatur alam semesta ini Allah Subhanahu wa taala, ya. Manusia, hewan, tumbuhan, matahari, bulan, langit, dan bumi merupakan ciptaan Allah. Segala yang ada di alam semesta ini sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan secara seksama. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan bantuan siapapun dalam menciptakan.
Allah itu laisa kamislihi syai'un, ya. Allah itu tidak seperti halnya makhluk ciptaannya. Tidak ada yang mampu menandingi ciptaan Allah, ya. Manusia dapat membuat benda seperti meja, buku, lemari, dan benda-benda lain. Akan tetapi, benda-benda tersebut berasal dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meja dan kursi dibuat dari kayu, kayu berasal dari tumbuhan, tumbuhan diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini ya kronologi dari ciptaan alam semesta. Ada makhluk hidup, ada pula yang tidak hidup. Benda hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan, ini merupakan benda hidup yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun benda tak hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya batu, air, pasir, dan tanah, ini juga merupakan ciptaan Allah yang berupa benda tidak hidup. Setiap makhluk memiliki kelebihan dan kekurangan, ya. Setiap makhluk itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, juz ke-1, keterangan ayat ke-1 surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, ya. Ini menunjukkan bahwa segala hal yang patut kita puji itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah itu maha sempurna, ya, dan maha-maha yang lainnya. Sekarang kerjakan tugas mandiri halaman 19, kemudian kirim ke Google Classroom. Mari kita tutup pelajaran ini dengan membaca Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Sekian, saya akhiri dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.